Halo, di video ini saya akan membahas soal KSNK Biologi tahun 2020 nomor 6. PCR atau Polymerase Chain Reaction merupakan proses replikasi DNA secara in vitro. Satu siklus PCR mengikuti prinsip replikasi in vivo dan dilakukan melalui manipulasi suhu. 1. Denaturasi 90-92 derajat Celcius. Pemisahan DNA untai ganda menjadi dua rantai tunggal. 2. Annealing 50-56 derajat Celcius. Pelekatan primer pada setiap DNA untai tunggal. Dan 3. Extension 72 derajat Celcius. Pemanjangan primer melalui penambahan nukleotida menghasilkan DNA untai ganda yang baru. Satu siklus PCR akan menghasilkan dua salinan atau dua kopis DNA untai ganda untuk setiap DNA template. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A. Tahap denaturasi pada PCR menggantikan fungsi enzim topoisomerase pada replikasi DNA in vivo. Jawabannya salah. Pada proses PCR, denaturasi atau pemisahan DNA untai ganda menjadi dua untai tunggal dilakukan pada suhu tinggi. Pada replikasi DNA in vivo atau di dalam sel, pemisahan DNA untai ganda menjadi untai tunggal dikatalisis oleh enzim helikase. Yang B. Single Strand Binding Protein atau SSB tidak diperlukan di sepanjang proses PCR. Jawabannya benar. Pada replikasi DNA di dalam sel, Single Strand Binding Protein atau SSB berfungsi untuk menjaga untai DNA tunggal tetap terpisah. Pada PCR, SSB tidak diperlukan karena perlakuan suhu tinggi pada PCR sudah cukup untuk menjaga dua untai DNA tunggal tetap terpisah. Yang C. Jenis asam nukleat yang digunakan sebagai primer pada PCR sama dengan primer pada replikasi in vivo. Jawabannya salah. Pada PCR, primer yang digunakan adalah DNA, sedangkan pada replikasi DNA di dalam sel, primer yang digunakan adalah RNA. Yang D. Dibutuhkan setidaknya 4 siklus PCR untuk menghasilkan salinan DNA tanpa overhang atau DNA untai ganda yang memiliki segmen untai tunggal. Jawabannya salah. Salinan DNA dengan overhang terjadi karena replikasi DNA dimulai dari primer, bukan dari ujung DNA. Seringkali primer menempel tidak tepat di ujung DNA, sehingga menyisakan ruang pada untai DNA cetakan yang tidak direplikasi. Jika kita lihat alur PCR pada soal, pada siklus kedua, yaitu saat PCR menghasilkan 4 kopi DNA, semua DNA tersebut masih memiliki overhang. Jika kita lanjutkan alur PCR ke siklus ketiga, akan terbentuk 8 kopi DNA, 2 diantaranya tidak memiliki overhang. Jadi, dibutuhkan setidaknya 3 siklus PCR untuk menghasilkan kopi DNA tanpa overhang. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih.